Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan dan juga memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kita merayakan kebangkitannya dalam ibadah Minggu Paskah. Nah, khotbah saya hari ini masih berelasi dengan kematian Tuhan Yesus kita. Ada 7 perkataan yang Tuhan ucapkan ketika dia tergantung di kayu salib. Dan yang pertama, Tuhan kita berkata begini, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 24. Saudara, kalau kata-kata terakhir, baik berupa nasihat, pesan, yang diucapkan oleh seseorang yang akan meninggal, biasanya berisi makna pesan yang begitu mendalam, penting, dan tidak terlupakan. Bisa juga itu ungkapan rasa sakitnya, penderitaannya, keluhannya yang dia mau sampaikan. Jadi itu merupakan satu momen yang bagi yang akan meninggal, bukan satu momen yang sangat penting yang bisa untuk terakhir kalinya dia ucapkan. Contoh ya, ada seorang hamba Tuhan besar, pengkhotbah, pengajar, penulis buku-buku rohani yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan dalam kata-kata terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata begini, "Jesus died for me." Tuhan Yesus mati buat saya. Jadi kita bisa bayangkan dalam detik-detik terakhirnya yang ada di benaknya Charles Spurgeon itu adalah mengenai Yesus yang sudah mati baginya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada makna dari kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib, terutama kata yang pertama, "Father, forgive them." Yang pertama artinya begini, waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu, "Ampunilah mereka, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang berada di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Mereka di situ adalah orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menyalibkan anak domba Allah yang tidak bersalah. Dan harusnya apa yang terjadi pada hari-hari itu tidaklah mungkin untuk bisa diampuni, menyalibkan anak manusia, anak Allah yang kudus tanpa salah. Dan seseorang yang sedang sekarat dalam penderitaan yang begitu hebat mungkin akan menjerit, mengutuki, marah, mengeluarkan kata-kata ancaman dan luapan emosi yang paling dalam. Sangat jarang pada saat yang sedemikian menderitanya dia mengeluarkan kata-kata pengampunan. Tapi itulah yang Tuhan kita mohonkan kepada Bapanya untuk orang-orang yang menganiaya dia. Apa sih makna dan relasinya bagi kita hari ini? Saudara, mari kita jawab pertanyaan ini. Selama 2 tahun atau 2,5 tahun atau mungkin kurang dalam masa pandemi ini, masa yang tidak mudah, masa yang sulit, diikuti dengan masalah ekonomi yang akhirnya merembet juga ke masalah hubungan suami istri, anak, kuliah, dan lain sebagainya. Dan juga tentu di dalam pelayanan gereja. Apakah itu membuat kita menjadi pribadi yang gampang marah, jadi emosional, banyak ribut, bertengkar, saling menyalahkan suami istri, orang tua anak kita dengan orang tua menantu, teman-teman sepelayanan, dan lain sebagainya? Atau pandemi ini membuat kita menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya? Penjelasannya begini ya, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, orang Israel itu diberi banyak banget aturan, hukum, prinsip, perintah-perintah. Tapi nggak membuat mereka jadi lebih benar tuh. Nggak membuat mereka lebih taat. Nggak membuat mereka lebih suci. Sebab mereka tidak bisa melakukan perintah, prinsip, aturan-aturan, dan hukum-hukum itu. Mereka tidak punya kekuatan bahkan untuk melakukannya. Begini saudara. Banyak orang berpikir menjadi orang Kristen adalah kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan.
Betul kan? Setuju nggak? Setuju. Tapi berapa banyak aturan yang kita perlukan? Apakah ada kuasa di dalam aturan, dalam prinsip-prinsip, dalam hukum-hukum itu mengubah hati, pikiran, dan karakter kita? Banyak yang tidak berubah tuh. Sekalipun dia bisa baca Alkitab tiap hari, hafal perintah-perintah, 10 perintah Tuhan, bahkan yang lain sebagainya. Apa yang sebetulnya terjadi? Saudara, ketika kita mendengar kabar baik ya, Tuhan Yesus mati buat saya. Dosa-dosa yang saya yang banyak sudah diampuni. Berita baik itu harus dimulai ketika kita melihat diri kita sendiri sebagai orang yang tidak baik. Jujur ya, ada sinful nature di dalam diri kita tuh yang seringkali membawa kita mau buat baik, tapi yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang tidak baik, banyak buat salahnya, kadang-kadang melanggar kehendak Tuhan, kadang-kadang berbuat apa yang kita mau bukan apa yang Tuhan mau, padahal kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, berita baik yang Tuhan berikan di dalam amanat agung, Injil, kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya, itu akan menjadi berita yang sangat powerful buat kita. Berita pengampunan Kristus itulah yang harusnya menjadi kuasa yang mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa menang terhadap keterikatan, kesalahan, bahkan keegoisan, kesombongan, dan kejatuhan diri kita sendiri. Saudara, ada satu ilustrasi yang baik yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ya. Dia berkata begini, bila saudara dan saya adalah mahasiswa yang tengah mengikuti ujian akhir dari suatu mata kuliah di satu universitas. Lalu setelah ujian itu, ternyata nilai yang saudara dan saya dapatkan adalah angka 50. Yang artinya nggak lulus tuh, karena itu mendapat nilai D gitu ya. Karena untuk lulus kan minimal 60. Tapi dibanding teman-teman yang lain, kita itu paling tinggi ternyata. Jadi kita yang tidak lulus itu, di kelas itu jadi juara kelas. Karena nilainya paling tinggi. Secara objektif bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling baik. Paling pinter gitu ya. Tetapi apakah kita betul-betul orang yang baik, orang yang pinter, orang yang pandai? Kan enggak, saudara. Lalu dosen kita karena melihat, wah satu angkatan, satu kelas ini tidak ada yang lulus, dan dia berpikir ujiannya berat banget ini, lalu dia mengkatrol. Dia berikan nilai tambahan 30. Sehingga saya mendapat 50 sekarang jadi 80. Teman saya yang tadinya nilai 40 jadi 70. Demikian seterusnya. Wah, banyak yang naik, banyak yang lulus di dalam mata kuliah itu. Dan saya tetap jadi juara kelas karena nilai saya 80. Dibandingkan teman-teman yang lain, saya lebih baik. Tetapi pertanyaannya, apakah saya betul-betul orang yang baik? Tidak. Karena ada dosen yang memberikan nilai tambahan tanpa usaha saya. Sehingga saya menjadi seorang yang bisa lulus. Maknanya adalah begini, saudara, mari dalam hidup ini, yuk jangan jadikan satu orang pribadi itu menjadi patokan standar hidup kita. Sebab pada akhirnya, toh karena manusia juga yang seringkali berbuat salah, kelihatannya baik, kelihatannya benar. Tetapi pada di dalamnya kan tidak ada seorang pun yang tahu. Yesuslah yang harus menjadi patokan di dalam hidup saya, hidup saudara, dan kita semuanya. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan yang begitu hebat, tanpa berbuat salah, dia masih bisa memberikan pengampunan. Itu bukan cuma buat 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang menganiaya dia, tentara Romawi, orang-orang ahli imam-imam Farisi, dan ahli Taurat, dan lain sebagainya. Tetapi itu juga buat kita hari ini. Di tengah orang lain melihat saudara dan saya mungkin orang yang baik. Tetapi kalau kita sadar dalam hati kita, kita perlu kabar yang baik. Nah, kabar yang baik yang dia berikan hari ini adalah dosa-dosa kita yang banyak itu sudah diampuninya. Maka itulah menjadi berita baik buat kita. Itulah yang mengubah kehidupan kita, karakter kita. Kalau kita merasa orang yang baik-baik saja,
maka sulit kita mengatakan kematian Kristus itu adalah kabar baik buat saya. Sulit, saudara. Yang kedua, poin yang kedua. Apa artinya ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kata forgive itu seringkali dipakai di kalangan perbankan, yang konteksnya itu adalah membatalkan hutang seseorang sehingga mereka tidak perlu lagi membayar, karena mereka memang sudah tidak mampu untuk membayar, saudara ya. Nah, saudara, ada satu artikel dari mayoclinic.org, itu klinik kesehatan rumah sakit yang sangat terkenal di Amerika, yang mengadakan penelitian atas orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Maka penelitian itu menyampaikan beberapa hal. Orang tersebut akan menjadi cenderung mudah marah, curigaan, pahit, dan di dalam hubungan dengan orang-orang yang baru saja mereka kenal, mereka sulit untuk bisa percaya. Mereka mudah melihat kesalahan-kesalahan daripada kebaikan-kebaikan seseorang, sehingga artinya mereka juga jadi sulit menikmati hidup ini gitu ya. 9 kali orang berbuat baik, 1 kali orang berbuat salah. Nah, yang dia ingat cuma yang 1 kali salah itu. Sehingga dia menjadi depresi, dia merasa selalu cemas, mudah tersinggung. Dan pada akhirnya itu membawa efek negatif dalam kesehatan, dalam daya tahan tubuh, dalam tekanan darah yang menjadi naik, bahkan juga menimbulkan masalah-masalah emosional. Pertanyaan kita adalah begini, kenapa sih kita begitu sulit mengampuni? Yang pertama, 1, karena kita tidak menghargai karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu yang sudah mengampuni kita atas dosa dan kesalahan kita. Kalau kita merasa, ya itu kembali ke poin yang pertama ya, orang-orang yang baik-baik saja, maka kita tidak jadi menghargai itu karya Tuhan Yesus di kayu salib itu. Yang kedua, sebab kita berpikir orang yang berbuat salah itu tidak layak untuk menerima pengampunan dan tidak adil untuk diampuni. Saudara tahu kan beberapa waktu viral di negara kita ketika ada seseorang yang menganiaya seseorang yang lain, pemuda yang lain, bahkan sampai koma dan masuk di rumah sakit, sudah terjatuh tidak berdaya, tetap dianiaya. Lalu sidangnya masuk ke dalam pengadilan dan kita semua heboh. Sang ayah dari pelaku sudah minta maaf terbuka. Bahkan juga ada pihak-pihak lain yang ingin menyelesaikan persoalan itu dengan meminta pengampunan. Tetapi apa yang terjadi? Wah, banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, menteri, bahkan juga tokoh alim ulama mengatakan, tidak layak dia untuk diampuni. Tidak adil kalau dia diampuni. Kadang-kadang kita juga setuju dengan mengingat peristiwa-peristiwa itu, saudara. Nah, pertanyaan kita tuh begini, saudara. Kalau saudara dan saya mengampuni kesalahan seseorang, bukan artinya kita setuju atau kita membenarkan perbuatan orang itu. Bukan. Tetapi bagi kita, ketika kita melepaskan pengampunan itu, yang sepertinya menurut kita tidak adil dan tidak layak, kita sedang menyerahkan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Pembalasan saudara dan saya itu tidak sempurna, malah kadang-kadang bisa berefek negatif buat kita juga ya. Kita jadi marah, kita jadi melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya yang susah kita juga. Tapi waktu kita menyerahkan tindakan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan, Dia hakim yang adil, maka Tuhan membalaskannya dalam keadilan dan kuasanya. Percayalah, kalau Tuhan yang menghakimi, penghakiman Tuhan pasti adil adanya. Yang ketiga, mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita berpikir tidak mungkin melupakan peristiwa yang telah dilakukannya kepada kita. Saudara, ada satu poin yang saya ingin saudara dan saya kita renungkan baik-baik ya. Saya setuju, kita nggak mungkin bisa melupakan peristiwa itu. Bahkan seringkali ketika kita ingat peristiwa itu, kita marah, kita menangis, kita kecewa, apalagi kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang justru dekat di dalam hidup kita. Dan setiap ingat itu, hati kita jadi susah, jantung kita berdebar-debar, tekanan darah naik. Kita tidak mungkin bisa melupakannya. Yes, saya setuju. Tapi
Tahukah saudara, pengampunan itu menyembuhkan luka. Ketika kita belajar mengampuni, maka ada satu beban di dalam diri kita yang begitu berat diangkat tuh sama Tuhan bagi kita. Kita ingat peristiwa itu, tetapi peristiwa itu tidak lagi mengakibatkan efek negatif dalam hidup saudara dan hidup saya. Jadi ketika kita ingat peristiwa itu, ampunilah orang itu. Terus kita ingat peristiwa itu, ampuni, lepaskanlah pengampunan. Maka lambat laun rasa sakit atas peristiwa itu akan hilang di dalam hidup saudara dan hidup saya. Tidak mudah, jujur, tetapi percayalah, Tuhan sudah menanggung bagian terberatnya di atas kayu salib itu. Kenapa dia harus dengan tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan untuk mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya yang juga banyak itu. Karena dia tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah penderitaan. Upah dosa itu adalah kesulitan, kesusahan secara tubuh, fisik, bahkan juga emosional kita. Makanya Tuhan harus menderita sedemikian untuk bisa menanggungnya. Dia yang tidak bersalah dibuat jadi bersalah karena kita. Dia yang sehat dibuat sakit supaya kita yang sakit dibuatnya menjadi sehat. Dia yang mulia dihina demikian rupa supaya kita yang terhina ini dipermuliakan di dalam Dia. Dan jauh lebih daripada itu, agar hidup kita menjadi jauh lebih baik. Saya ingin di dalam bulan Paskah ini kita mengalami kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Bahwa kuasa itu masih nyata, kuasa itu masih relevan dalam hidup kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang juga tidak menjadi semakin baik. Pada akhirnya, apa yang menjadi kesimpulan kita dalam khotbah yang singkat ini? Pengampunan Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita membuat kita hidup dalam kelegaan dan hidup di bawah berkat Tuhan. Tapi kapan berkat itu tercurah dalam hidup saudara dan saya? Ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka berkat Tuhan itu akan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Berkat itu jangan selalu dikaitkan dengan material blessing ya saudara, tapi juga sukacita, ada damai, ada kesehatan, ada kebahagiaan, menikmati hari-hari dan bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesimpulan kita adalah keselamatan dalam Kristus adalah begini. Hati yang diampuni, dipulihkan, dan dijadikan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi keselamatan dari Tuhan bukan cuma pada waktu kita mati, kita masuk dalam kerajaan Allah di surga. Bukan, tetapi waktu masih kita hidup di dalam dunia ini pun kita hidup dengan hati yang diampuni, hati yang dipulihkan, hidup yang menjadi semakin hari semakin berkenan di hatinya Tuhan. Artinya semua berkat Tuhan jasmani dan rohani itu kita miliki. Saya berdoa agar semua kita yang mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini mungkin ada dalam kesulitan dalam hubungan karena kita sulit bisa mengampuni. Kemurahan Tuhan turun buat saudara dan buat saya juga. Agar kita bisa mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.